Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Shalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ini tadi Mbak Aga, saya belum sempat untuk kirim link ke grup-grup saya. Belum kirim link ke grup ngaji Syah Mahmud Sekerto juga. Ya, biar nggak libur aja ya. Ini tadi mohon maaf para peserta kajian yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi dari pagi saya ada acara ya karena hujan ya, hujan. Diperkirakan acaranya selesai jam 10.30 sampai jam berapa ini? 13.30 ini. Baru saja selesai dan saya belum sampai rumah. Saya juga belum tadi juga waktu berangkat ke acara tidak mempersiapkan kitab. Ini juga laptop tidak bersama saya. Jadi biar kita tidak libur ya. Biar kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang istiqomah. Maka walaupun hanya mungkin sebentar, ini saya juga belum sholat zuhur terus terang. Jadi kita sebentar saja nanti menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, tidak terkait dengan kitab atau apalah nanti ya. Belum terpikir saya mau menyampaikan apa. Tapi kita akan berdoa seperti yang biasa kita lakukan di awal ngaji. Ini mungkin pesertanya hanya sedikit ya, berapa orang ini? Hanya 17 ya, karena saya pribadi belum menyebarkan link-link itu ke grup-grup saya. Mungkin juga Mas Hendra belum menyebarkan link itu ke grup yang lain. Mas Hendra sekarang di kampung di Riau. Baik, kita ihda suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan kita, melapangkan rezeki kita. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan husnul khatimah kepada kita. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai. Ila asyrafin nabiyina Muhammadir Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى روح الشيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهروري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin rahimakumullah, sedikit kami ingin mengingatkan kepada kita semuanya untuk menata niat, meluruskan niat kita. Tidak ada tujuan lain dari mengikuti kegiatan ini, walaupun hanya singkat nanti. Tidak ada tujuan lain, tidak ada niat lain, tidak ada motif lain kecuali ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya untuk berakhlak yang baik, untuk menjaga adab kita kepada orang tua, kepada anak kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada saudara-saudara kita seislam, seiman, ya, kepada siapapun. Kita berikan hak kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya. Itulah yang disebut dengan adil, ya. Kita janganlah menjadi orang yang zalim. Kita harus bersikap adil. Kita berikan hak kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya. Kita jaga akhlak kita. Selama kita belum memiliki akhlak yang baik, maka iman kita belum sempurna. Kadang-kadang sebagian dari kita karena terlalu semangat di dalam mempelajari ilmu akidah, hanya akidah saja yang dipelajari, kemudian tidak mempelajari hal-hal yang lain, atau tidak memperhatikan hal-hal yang lain termasuk akhlak. Padahal di dalam keseharian kita yang menjadi sorotan adalah perilaku kita. Yang menjadi sorotan terhadap diri kita dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita mengajarkan ilmu agama, ketika kita mendakwahkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mendirikan pondok pesantren, ketika kita mendirikan TPQ, ketika kita mengajar di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim, pertama kali yang disorot adalah akhlak kita. Ya, memang tanpa akidah yang benar, sebaik apapun seseorang, tidak ada nilainya menurut Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tanpa akhlak yang baik, tanpa akhlak yang terpuji, maka sebenar apapun akidah kita, tanpa dilandasi dengan akhlak yang baik, maka kita akan sulit menyampaikan akidah yang benar ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tonjolkan akhlak yang baik, ya, bukan untuk menarik simpatik dalam arti untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi akhlak yang baik ini menjadi jalan tol bagi kita. Ini menjadi aspal yang halus bagi kita untuk sampai pada tujuan mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan akidah yang hak, akidah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan oleh para sahabat, kemudian dilanjutkan oleh para ulama dari masa ke masa. Akhlak yang baik, perilaku yang baik yang kita tunjukkan kepada semua orang yang ada di sekitar kita, itu nanti akan menjadi jalan tol bagi kita untuk menyampaikan akidah ini ke sebanyak-banyaknya orang. Oleh karena itu, menjadi tidak mengherankan apabila baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqa. Ahsanuhum khuluqa atau ahasinuhum akhlaqa. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa atau ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang-orang mukmin yang paling bagus akhlaknya.
Nah, di dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im. Innal muslima la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qa'im. Sungguh seorang muslim, sungguh seorang mukmin akan memperoleh pahala yang sebanding dengan pahala orang yang melakukan siam, puasa, setiap hari sepanjang tahun, kecuali 5 hari yang diharamkan, dan juga sebanding dengan orang yang melakukan qiyam, orang yang melakukan menghidupkan malam dengan sholat-sholat sunnah sepanjang malam selama setahun atau lebih, ya, sepanjang hidupnya. Orang yang dengan perilakunya yang baik, dengan akhlaknya yang baik, maka dia akan memperoleh pahala yang didapat oleh orang yang berpuasa setiap hari, dan kecuali 5 hari yang diharamkan, ditambah dengan pahala orang yang qaim, orang yang menghidupkan malam dengan melakukan sholat-sholat sunnah sepanjang malam. Nah, ini dikarenakan untuk menjadi orang yang berakhlak mulia, ini dibutuhkan perjuangan yang berat. Pahalanya besar. Pahalanya besar, oleh karena itu dibutuhkan perjuangan berat. Perjuangan dalam hal apa? Perjuangan melawan syaitan yang selalu mengajak kita untuk berperilaku yang tidak baik, untuk berakhlak yang tidak baik, untuk berakhlak yang tercela. Perjuangan melawan hawa nafsu kita yang selalu menggoda kita untuk memperlakukan orang lain, ya, sesuai dengan apa yang mereka lakukan kepada kita. Jika hawa nafsu kita selalu mengajak kita, apabila ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita berbuat baik kepadanya. Hawa nafsu kita mengajak kita untuk juga sebaliknya, apabila ada orang yang berkah, nafsu kita mengajak untuk membalas keburukan dengan keburukan. Nah, ini yang kita jauhi. Kita melakukan perjuangan melawan setan dan melawan hawa nafsu kita sehingga semua orang, ya, semestinya kita perlakukan dengan baik. Baik orang yang memperlakukan kita dengan buruk maupun orang yang memperlakukan kita dengan baik, kita tidak pandang bulu, kita perlakukan semua orang dengan baik. Inilah yang disebut dengan akhlak yang mulia. Selama kita masih membalas keburukan dengan keburukan yang sama, maka kita belum meraih derajat sebagai orang yang berakhlak mulia. Kalau kita sudah membalas keburukan dengan kebaikan, kalau kita sudah memperlakukan baik semua orang, kemudian perlakuan buruk orang lain itu kita sabar di dalam menghadapinya, kita tidak terpancing untuk membalas keburukan dengan keburukan, maka di saat itulah kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Tanpa akhlak yang mulia, iman kita tidak sempurna. Demikian, ini saya juga belum sholat zuhur. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akan melanjutkan perjalanan, saya belum sampai rumah dan saya belum melakukan sholat zuhur. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan maqbulan indallahi taala. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.